feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to shed some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if Balik lagi ke YouTube The Elite Indonesia di Elite Vlog. Kali ini gua sama Boim lagi di acara Team Ogre Japanese Bike Fest Volume 3. Jadi kita diundang sama Mas Gani buat datang ke Japanese Bike Fest Volume 3. Maaf, agak kurang hafal. Jadi karena kemarin Mas Rizwan nurunin motor nih di sini, NSR MC28-nya ya, yang kemarin dia bangun. Ya. Dan kemarin pun juga launching di Elite Showcase 2026. Jadi sekarang kita majang di Japanese Bike Fest Volume 3 di Moto Village Kemang. Terus nanti kita bakal ada lihat-lihat motor-motor apa ya jatuhnya, motor-motor Jepang tua, semuanya motor Jepang. Di dalam ada berapa motor, ada motor apa aja ya, tapi mohon maaf ya teman-teman, karena jujur gua nggak begitu hafal dengan motor-motornya. Mungkin kali ini gua sama Boim datang ke sini buat melihat ada apa aja motor-motornya. Nanti kita bakal milih 5 motor ya Im ya? 5 motor menurut kita berdua yang paling sip di event ini. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, share, sama komen di YouTube The Elite Indonesia. Ini kita udah masuk ya Im ya? Langsung disambut dengan motornya Mas Glenn yang kemarin di rebuild ulang sama Mas Rizwan. MC Apa Im? 25 masih 28. Saya aja kurang tahu. Kalau lihat dari kamera tidak terlihatan karbon ya. Buat nih. Semuanya karbon teman-teman. Semuanya. Ini udah dicat ulang karena memang Mas Glenn juga mau livery seperti ini. Jadi ini juga dicat segala macam, tapi memang bodinya body karbon. Semua carbon fiber, semua karbon. Jangan sedih. Ini pun velgnya juga karbon menggunakan BST. Sudah diganti semua, udah di rebuild ulang. Cakep banget sih, cakep banget. Apakah ini menjadi pilihan kita? Kita lihat nanti. Kita muter-muter dulu. Ini Honda apa? Double R. Cakep banget ya. Kamu mau tahu kapan itu? CBR 400. Keren ya nggak? Asik deh. Ini CBR 400 ini. Kalau tahunnya maaf teman-teman, kita nggak tahu, kita tidak hafal, tapi ini kemarin tadi sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Ini akan launching Moto3 tahun 80-an deh kalau nggak salah tadi Mas Gani ngomong. Nanti ini akan di launching di hari Minggu. Sip banget ya. Apa ya? Kayak di sini tuh kayak pas datang ke museum motor-motor tua Jepang. Seru banget sumpah. Vibes-nya benar-benar kayak di museum. Nggak kayak event biasa, tapi kayak di museum. Kita langsung dimanjakan dengan motor-motor tua Jepang. Moge, lebih tepatnya Moge. Nggak Moge juga sih, ya, di situ ada motor-motor kecilnya, tapi semua keluaran brand Jepang di sana. Cakep banget dah. Cakep. Ini Kawasaki ZX750R. Ini juga tadi kata Mas Gani udah di full restorasi.
Wah, sip. Sebelahnya ada GSX-R. Ini mirip yang di kantor kan sih? Enggak ya, beda ya? Kayak ini Ukurannya sih beda. CC lebih gede ya? Mungkin. Kantor tuh 400 ya? Kantor tuh 2,5. Kayaknya ini 400. 2,5 400 ya? Ini Oh, itu kalau ikut sih sip juga ya dari sini ya? sip. Itu juga ada di restorasi. Nah, ini yang menurut gua R6 VR46 Edition. Cakep banget coy. Full ori. Lu mau nggak Im kalau dikasih ini? Saya Harian. wah, belum sih. Ada CB 400. Ini yang fairing kali ya? Itu yang fairing. Disclaimer lagi, jujur kita awam lah di sini, kita tidak tahu secara detail motor-motor di sini ada motor-motor apaan aja, tapi ya kita berusaha untuk motor ini tuh motor ini tuh apa namanya gitu ya. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena kita belum lahir saat motor ini keluar. Jadi kita muter-muter aja. Nanti kita akan pilih 5 motor terbaik menurut kita di Japanese Bike Fest Volume 3. Nih, sip nih. Ini gede, 900. ini kecil. Ini kayak gua mau Boim ya. Ini lucu banget. 60. 80 belum? Oh 80, sorry teman-teman. Ini kayak di kantor ya Im ya? Ya, sama kayaknya. Cakep sih nih. Ini cakep. Cakep. Saya nggak tahu bakal masuk ke pilihan kita apa enggak. Ini juga ada CBR, Fireblade, kayak 1000 deh ini. 1000. Kayaknya 1000. Kalau misalkan kalian tahu ini motor apa, boleh ditulis di kolom komen. Karena kita juga tukar informasi ya, kita juga tidak hafal. Ini apa Im? Kawasaki ZX11. Wow. 1100 berarti. Iya benar. Oke. Wow. Ada ya motor kayak gini ya di sini. Motor polisi. Kayak motor-motor film-film zaman dulu. Iya. GSX Pego enggak ya? Makan bangun susah. Enggak, bukan teman-teman. Ini GSX apa? Ini kalau kalian tahu Ini 1000. 1000 ya? Ini 1000. Oh, ini FZR. Lucu banget sumpah. Kok kerawat-kerawat semua ya motor-motor ini ya? Hebat sih. Salut. Cakep. Kita jalan lagi. Ini ada CBR juga 600F. Ini sih livery top. Sama kan? Top livery-nya. Cakep. Ini apa nih, Em? Sama. Mukanya sih sama. Mukanya sih sama, bener. Sama, Bener, 600F. Bener. Jujur heran sih. Kok bisa ada ya motor-motor ini di Jakarta. Dan kerawat. Jadi ini kita lagi masuk ke area. Kayak apa? Cakep banget sih ini. Kayak ada ruangannya gitu. Nih. Ini motornya Mas Abi kemarin sempat ada di warisan. Nih, sekarang kondisi motornya kayak gini. Ini TZR 2,5. 2 tak. Tuh yang punya, Instagram yang punya. Karbon.
tangki juga karbon. Tapi ini katanya kemarin fun fact-nya ini buntutnya handmade. Mas Abi sendiri yang bikin DIY. Unik ya, bisa bikin karbon. Kita biasa bikin di rumah mie goreng sama kopi. Dan ini nih. Yang mungkin jadi salah satu pilihan gua. Iya benar, gue juga sih. Ini katanya tribute to John Dunlop. Siapa Dunlop tadi? Pokoknya Dunlop family. Kalau kalian tahu katanya tadi juga kata Mas Gani ini apa namanya? Tribute untuk keluarga Dunlop. Wah gila, ada yang motor ini ya. Cakep banget sih. Dan masih kerawat loh. Dan masih Ini hitungannya sih komplit. bentuknya masih, ya Allah. Dan tadi kata Mas Gani juga semua motor ini nyala, semua motor ini memang layak jalan, top banget. Bukan hanya buat pameran doang, tapi memang motor ini dipakai buat jalan juga. Gokil, karena ngerawat motor tua tuh nggak mudah, perlu effort yang lebih. Nah ini motor apa ini? ZX7. Wow, ini belum direstorasi ya, terlihat nih. Oh ini sih nggak jalan ya kayaknya. Iya kayaknya nggak jalan nih, belum bisa jalan, masih belajar jalan. Tuh, tapi ada loh ini di sini di Jakarta. Ini juga nih belum ya. CBR 400. Kode-kodenya agak kurang hafal ya teman-teman. MC berapa? Top banget. Sekarang kita mau ke area satu lagi. Ya menurut gua bener-bener kayak datang ke museum moge-moge tua. Ini dia nih. Langsung dimanjakan dengan GSX. VFR 400. Bisa cuma ngeliat di Google atau Instagram. Ngeliat Beda secara VFR sama RVF. apa? VFR V4. RVF bukan V4 juga. Oh iya. Oh, itu sih nggak ada juga. Sama-sama single arm. Coba kalian kalau misalkan tahu bedanya VFR dan RVF 400R, tulis di kolom komen. Kalau yang benar, bagus. Ini ada RZV 500R. V4 juga nih. Aduh, kok bisa ya? Motor kayak gini terawat, cakep banget. Dan ini ringnya belang teman-teman. Tuh, beda. Dia lebih kecil ringnya. Belakang 18 kayaknya terlihatnya. Depan kayaknya 15 mungkin 15 atau 16 mungkin atau 17. Terus ini cakep. Ini katanya Matic ya? Iya Matic. Tuh nggak ada koplingnya. 2 tak ya? Ah 2 tak. 2 tak tuh. Oh iya. 2 tak coy. Ada CVT-nya. Ini kalau gue yang naikin nggak jalan ya? Gue doang. Tapi ini Udah sih. sip. Africa Twin tahun 88 tadi, nggak salah. Gen 1. Nah ini katanya Africa Twin 30 anniversary aslinya, tapi katanya ownernya bosen jadi dia di repaint. Sebenarnya ini 30 anniversary. Kayak kalau punya motor-motor kayak gini nih, dua ini gabut kita ke McD Dago ya. Iya betul. Nggak berasa kayaknya ya.
Cakep, cakep. Dan umur yang lebih tua dibanding gua. Kondisinya masih wow sih. Dan jalan, bener, dan jalan. Terus kita dimanjakan dengan MC28 lagi. Ngeliat MC28 jadi kayak biasa aja di sini ya. Ya Allah, cakep-cakep banget. Jujur ini gue masih nggak begitu paham ini MC berapa, tapi mukanya kayak MC28. Tapi nggak mono arm. Apa ini MC21? Tuh, nggak mono arm teman-teman. Kalau yang ini mono arm. Ini MC28. Maaf ya teman-teman sebelumnya. Ilmu tentang motor-motor moge tua agak kurang. GTX 1000. Kok prestis banget ya bentukannya? Ini sih R1 jadul pokoknya. Sebelahnya juga R1, sebelahnya juga R1. R3 berarti R1-nya 3. Tapi kalau gue suka jujur R1 yang mulai nggak ada mikanya ini proyektornya. Nggak ada nih. Oh. Jadi Burhan, R1 Burhan tuh. Speechless gue ngeliatnya deh motor-motornya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Gani ya, buat nanya-nanya ada motor apa aja di sini. Situ juga ada mobil. Sekarang kita bakal milih motor-motor yang menjadi pilihan kita berdua. Salah satunya kita balik lagi ya, kita muter-muter lagi buat ngerimain kalian ada apa aja motor-motor di sini. Pilihan pertama jatuh kepada motor Dunlop Family. Ini sih top. Ini top. Sama sekali nggak pernah lihat. Bener, setuju. Yang konon katanya ya salah satu keluarganya meninggal dengan motor ini pas balap. Ya, kalau nggak salah ya. Tapi mohon maaf teman-teman kalau kita lupa namanya. Tapi ini katanya salah satu motor tribute juga untuk keluarga Dunlop. Karena keluarga Dunlop ikutan TT Ice of Man. Salah satu keluarga yang turun-menurun ikutan TT Ice of Man. Dan kencang-kencang banget keluarganya. Asik deh. Pilihan kedua jatuh kepada itu ya. Yes. Tuh. Penasaran nggak? Motor apa? 9Y9. Pilihan kedua kita 919 RR. ini CBR 919 RR. Juga saya tidak pernah lihat jalan. Iya. Saya juga baru melihat ini di sini. Tuh kondisinya sih juga ajib. Jeep. Ini pilihan kedua kita. Pilihan ketiga kita mana? Im. Kawasaki ZX750R. Kondisi yang cukup pristine. Sangat Gila, kondisinya sih top. Tuh, gini nih, visor sih nggak ada baret nih. Ada dikit nih, ini minor, tapi untuk motor Ini sih speedometer baru kayaknya dah. moge jadul si kondisinya top. Mana? Kayaknya baru. Nggak baru sih, Im. Odonya udah tinggi, ya udah jalan. Tapi ya bagus aja kondisinya. Gila. Selang-selang ininya masih kencang banget nih, selang hawa. Ini bisa ngaca. Tuh. Ya, udah terlihat kan kondisinya seperti apa. Ini pilihan kita yang ketiga.
Pilihan kita keempat, tiada lain, tiada bukan. Nih, motornya Mas Glenn, dibangun Rizwan. Carbon fiber. Ini sih udah paling top. Menurut gue ini paling top karena ini menjadi salah satu motor yang membuat neck breaker di event ini. Karena nyaru dari jauh tuh hitam. Lu deketin tuh karbon coy. Semuanya bodi-bodinya sih karbon ya. Velgnya juga karbon tapi dicat. Kemarin juga ini motor di restore di Square Project. Top sih, top one nya kalau menurut kita. Top one. Yang terakhir apa ini? Iya dong. Di sana, iya. Terakhir 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah karena kita suka Anaknya- motor-motor iya. nyaman. dan touring banget kita anaknya kan. Anaknya touring banget kita. Jadi kita akan memilih motor touring, yaitu Africa Twin Gen 1. Sip banget sip. Cakep banget ya Allah. Ini kalau naik ginian kita harus ke Afrika kali ya. Nih, pilihan terakhir 5 motor terbaik menurut Ilmu Pengetahuan IPAB, Ilmu Pengetahuan Aldi dan Boim. Iya. Nih, sip. Tahun 80-an, berdiri masih gagah. Coba kita lihat odonya. Oh, dipakai ya kayaknya. Kilometernya sih dipakai. Tapi sibuk juga ya. Ini apaan ya? Kayak indikator deh, itu ada oil. Enggak, itu yang putaran-putaran. Ketahu lagi. Ini kondisinya sih juga masih oke banget ya, walaupun tahun 80-an. Kayak barat gini-gini nih, cat-cat gini, segala macam bodoh lah. Nih, sih. ya berarti ya motornya memang dipakai dan sisanya masih terawat. Begitu fuel. Kalau ini motor ini dikasih ke lu, apa yang lu lakukan nih? Jalan jauh. Udah ke Lombok. Towing tapi ya. Jalan-jalan ke Lombok. Kita towing dari sini. Towing dari Jakarta, towing. Jadi itulah Five best choice. 5 pilihan motor menurut IPAB, Ilmu Pengetahuan Aldi dan Boim. Mohon maaf ya teman-teman kalau kita nggak tahu motornya apa, kita nggak tahu informasi tentang motornya apa. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Gani, tapi Mas Gani kita lagi bikin konten dulu dia. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Gani mengenai event ini, akan ada apa aja di event ini. Jadi kita tunggu Mas Ganinya dulu. Kita mau menikmati moge-moge jadul di sini dulu. Jangan kemana-mana. Sekarang udah ketemu sama yang punya event, Yoi. dengan Mas Gani. Halo. Halo Gan. bosku. Yoi. Baik ya? Baik. Gimana? Gimana? Nah, sekarang nih gue udah di Moto Village nih. Sekarang lagi ada di Japanese Bike Fest Volume 3. Volume Kenapa Volume 3? Karena kita ini ngadainnya udah yang ketiga. Oke. Tahun pertama di 2024, 2025, 2026 sekarang. Oke. Gitu. Hari ini berapa motor, guys? Total di sini ada 38 motor yang Oke. dipajang ya. 34-nya motor kecil, motor gede, sisanya motor kecil. Moge jadul. Moge jadul. Semuanya harus jadul. Khusus. Khusus Jadul ya. Khusus jadul, ya. benar. Gimana Nah, gimana? Kali ini kan gua nanti sama Boim bakal milih 5 motor terbaik menurut kita nih. Oke. Nah, sebenarnya udah
udah gua kantongin nih nama-namanya mau motor-motor yang mana. Mungkin nanti kita sembari jalan nanti kayak ini motor yang menurut kita nih. Nah nanti lu boleh jelasin tuh ini motor apa segala macem. Oke. Boleh. Jadi mulai dari mana dulu nih? Nih. Oke. Kira-kira. Nah motor-motor di sini nih 4 motor ini. Kenapa lo taruh di depan nih? Jadi mereka ini rata-rata punya suara ciri khasnya masing-masing. Yang jarang teman-teman yang sering di jalan tuh biasa dengar. Nah makanya ini mau kita adain namanya sesi engine revival. Jadi motor 4 motor ini akan kita nyalain di Sabtu dan Minggu, tapi beda motor lagi. Gitu. Nah, apa nih kan? Ini kita masih misteri sebenarnya. Cuman ini kan tayangnya sesudah ya, jauh ya. Ini motornya NF4. NF4 tuh Moto3-nya era tahun 80-an. Ada ya? Ada dong. Nah ini makanya kita adain si mesin potong rumput ini digunakan buat nyalain si motornya. Karena motornya tuh tanpa engkol, tanpa engine on, nggak ada sama sekali. Kapan? Reveal-nya kapan? Reveal-nya itu di hari besok, Sabtu. Sabtu besok, terus Minggunya baru kita nyalain motornya. Akan ada San Mori nggak sih kan? San Mori ada, itu di hari Minggu. Ya hari gitu. San Mori hari Minggu ya teman-teman ya. Acaranya udah lewat nih ya. Video baru tayang, baru promosi gitu. Nah, ajak gue tur dong. Ada motor apa aja kan? Di sini gue taruh line up di sini karena di sini kuning. Jadi gue taruh sini. Ini cocok nih ya sama backgroundnya ya. Benar. Makanya gue taruh di sini R46-nya Valentino Rossi. Dan ini no repaint nih masih asli. Bukan dikal ya teman-teman. Bukan dikal. Karena itu aslinya udah begitu ya udah as is begitu. Kalau ini sponsor utama kita Repsol dan kebetulan ada motor-motornya nih Repsol. Ini section khusus ya untuk motor ya. Repsol, benar. Dan sarapan dulu lagi. Ini motor yang bisa dibilang nih udah cukup agak mahal deh. Ini motor apaan kan? Ini CBR 919. 919. Generasi kedua. Generasi pertamanya ini. Ini waktu itu lo pernah review juga di YouTube lo kan? Ini ya, karena ini motor yang paling nyaman yang pernah gue pakai. Ini sejauh ini nggak banyak PR ini. Gila sih ini livery-nya sih. Dan ini masih catnya ini masih asli semua ya, ori. Oh ya? Sampai jok-joknya nggak ada retriman sama sekali. Ini masih asli. Anjing. No repaint. Kok bisa ya? Masih ori, masih begini kondisinya. Makanya nih kayak ada beberapa yang retak-retak. Nggak masalah. Masih nggak masalah. Masih nggak apa-apa. Karena mau jadul. Di sini 4 line yang berbeda nih motor-motornya, cuman yang cc gede semua. Oke. Gitu. Nah, terus di sini kita naruh 2 motor yang beda negara. Jadi ini Cyber 600 F2 dua-duanya namanya. Ini versi Amerika, versi Europe-nya ya. Ini JDM-nya. Ini 180 berarti speedonya. Iya, lupa. Nah, kalau JDM kan 180? Enggak, 260. Maksudnya bedanya sih lebih ke ini ya. Kalau yang penglihatan gampang tuh standar 2. Hah? Kalau di situ nggak ada. Iya. Nah, kalau di USDM nggak ada. Kalau stiker ini nggak ada di USDM. Lah iya ya. Gitu. Oh iya, nggak ada standar 2. Agak susah sih ya naikinnya tapi. Nah ini nih. Terus kita masuk ke galeri ini. Ini sengaja gue taruh sini galeri motor khusus balapnya ya. Jadi motor-motor balapnya di sini ada TZR 3MA nih, punya Mas Abi nih, udah pernah di warisan ya. Bener. Ini pernah masuk ke warisan. Dan ini kalau belum lihat kemarin belakangnya belum karbon gini ya. Ini katanya DIY. Bener, dia bener-bener buat sendiri. Gila. Antik sih. Nah, terus di sini ada VTR 1000. Tadi gue udah sempat muter sama Boim. Gue lupa nama siapa. Gue bilangnya Dunlop's Family. Ini tribute Joy Dunlop lah. Joy Dunlop, benar. Joy Dunlop. Kemarin kan anaknya tuh lagi bawa di I Love Man. Nah ini si siapa? Siapa sih namanya? Gue lupa. Pokoknya ya dia tribute buat bapaknya lah. Akhirnya dibawa kemarin sama dia di I Love Man. Ini FYI, ini pilihan gua sama Boim. Ini salah satunya nih. Salah satunya. Mantap. Ini salah satunya karena jujur tadi gua sama Boim ngomong
nggak pernah melihat motor ini di Google pun juga di luar radar searching di Google lah motor. Kayak nggak kepikiran gitu, Iya. VTR gitu. Iya kok ada ya di sini. Oke. Kita lanjut. Terus Kita lanjut ke sisi ini, cuman kita ngeliatnya dari dalam ya, dari luar. Nah, ini juga menurut gua ini motor apaan, Gan? Ini nama motornya ZX7,5 H1. Ini bener-bener first gen-nya Kawasaki ZX7. Dan ini liverynya asli balap dari Perancis. Jadi ini belum pernah diapa-apain. Berarti ini motor asli balap dari sana dikirim ke sini? Nggak asli balap sih, lebih tepatnya mereka lagi apa ya? Karena lagi balap dengan memakai livery ini. Oke. Jadi ini tuh waktu motor ini muncul ada livery ini buat dipajang. Oke. Nah ini salah satu motornya nih. Dan ini temen gue dapet dari kakeknya lah, segala macam. Oh ya? Iya, tapi keadaan udah gini, velg udah nggak ada. Ini velg kemarin masih pakai punya gue nih sebentar. Begini aja masih takjub sih gua, kayak kok ada di Indo. Emang ini motor-motor on progress lah. Sini ada CBR 400 juga. Nah, Ini juga masih on progress nih ya? ini on progress. Dan ini tapi basicnya kita dapat motornya ini masih custom dulu. Oke. Jadi custom kita bikin sampai original. Nah, akhirnya dapat nih partnya satu-satu. Pokoknya Oke. ownernya mau semuanya harus part number original. Gila kalau kita ngebangun ampun-ampunan. Gila. Top banget sih. Sebenarnya nggak Ini adalah section yang dimana pilihan tadi ada di situ juga. ada dong, Yo, ada. mantap, mantap. Dan pilihannya bukan motor sport. Afrika tuh, gue tahu. Nah, ini juga dua motor yang menurut gua anjing. Kondisinya sih pristine banget ya. Kalau ini namanya GSX 400 GK73 yang SP. Kebanyakan di Indonesia itu bukan yang SP, yang slingshot. Jadi knalpotnya kiri kanan. Oke. Nah, yang SP ini agak jarang nih, lumayan. Sama di kanannya ini ada VFR 400. Jadi kalau yang tipe Joy Dunlop itu VFR 7,5. Oke, bedanya nih, Hmm. Gan, kan ini ada VFR sama ada RVF. Bedanya apa sih? Generasinya Kan ini- doang ini- lebih baru. Ini sama-sama single arm juga kan? Benar. Oh. Sama V4. Tapi generasinya kayak ibaratnya gimana ya? Jadi di tahun 90-nya VFR dulu nih. Oke. VFR 7,5 sama 400 keluar. Habis itu udah agak barunya baru RVF. 400 Oh sama 7,5 alah, berarti gitu. ini versi sebelumnya RVF. Benar. Nggak ada ini, nggak ada RVF. Nggak ada benar. Benar, ya kan? Gitu. Bisa gua IPAB, tadi gua udah disclaimer karena gue sama Boim nggak tahu menahu tentang moge jadul, jadi gua mau disclaimer kalau kita sesuai dengan IPAB. Oke. Ilmu pengetahuan Ali dan Boim. Oke. Nah, ini sih Ini motor pasti yang- spesial nih ya, di Ini karpetin ya. sangat spesial soalnya motor ini dream banget. Gue tuh pengen motor ini tuh ada di museum gue gitu, maksudnya di Oke. 3 hari ini. Kenapa? Karena menurut gue 500 cc 2 tak gue hampir nggak pernah lihat wujudnya sih di jalan-jalan gitu. Itu motor paling jarang menurut gue. Nah akhirnya terwujud lah, temen kita ada yang punya kebetulan, akhirnya kita taruh gitu. Dan Tapi ini lu- bakal dinyalain di hari Minggu. Oh ya? Gitu. Wow, tapi lucu ya, maksudnya 500 cc. 500 cc V4 Iya, velgnya tapi belang. 16 depan setahu gue ada ukurannya. Cing. Nah ini nih kan, Ini pilihan kedua ya. Iya. Afrika Twin. ini first pilihan, gen. ini top banget. Ini namanya Afrika Twin XV6,5 di first Gen 1 ya, Gen 1. kan? Wah, top banget sih. Sengaja kita taruh sampingan sama yang latest ya. Sebenarnya nggak latest sih, cuman ya taruh aja lah yang Iya, barunya. iya. Tapi masih gagah. Benar. Tahun 80-an di 2026 ini masih gagah nih. Berdirinya sih top. Warnanya Top banget. apalagi. Iya, warnanya sih Afrika Twin banget. Ini MC28 bukan? MC28 benar. Kok Benar. tahu sih Mas? Tahu, alhamdulillah. Karena kenapa? Karena beberapa kali bikin konten MC28. Nah, itu. Ini kali ini apa nih, Re? MC21. Ini MC28 Oh, nih, benar, MC21. oke. Generasi sebelum ini dulu. Oke. Ini gitu. Ya. Benar, berarti tadi gua juga bilang ini MC21. Iya. Ini ada GSX 1000 K2. Oh, K2 ini 2002. ini. Ini motor menurut gua motor kenceng banget menurut gua. Oh iya? Tapi enak gak kan dipakainya? Oh, nggak enak sih. Pegel sih, pegel.
Tapi jujur ya teman-teman ya, maksudnya ini gue ke seksi ini karena ini banyak moge jadul, bau bensin. udah pasti ada leaking dikit gitu pasti. Bener. Untuk karpet kan ketutup kan. Bener. Tapi stop lah. Ini sih R1 juga. Nah, ini R1 sengaja gue taruh sini tiga nih. Ini Generasi Gen 1. 1, 2, 3. Wah, kalau ada 4 sih banget itu kan. Itu keren banget. Yang 4 tuh yang nggak ada mika. Enggak, kenapa tuh di pantat? Oke, tapi masih begini mukanya. Masih kayak gini, benar. Yang selanjutnya baru yang Baru proyektor. yang dari mika, iya proyektor. Oke. Kita sebutnya masih inline 4 semua. Kalau udah yang itu udah crossplane. Crossplane benar. Crossplane. Tahu gua Im. Itu dengerin. Jadi itu pilihan gue yang kedua kan. Benar. Pilihan gue yang ketiga tiada lain tiada bukan Apa tuh? mau motornya Mas Oh, Rizwan. udah pasti ya. Iya. Ini sih tadi gue juga udah nyebut. Ini salah satu motor yang menurut gue menjadi neck breaker-nya. Menurut gua motor yang modifikasi sejauh ini yang paling Iya. mahal ya ini motor. Iya. Dengan bodi karbon celup. Benar. Anjing celup tuh ya. Nggak Masa teman-teman. sih? Nggak teman-teman bercanda. Ini semua full karbon, velgnya juga karbon. Dan kemarin juga gue melihat proses bangunnya juga gue amazed banget dengan bodinya dia yang karbon ini sih yang kayak Dan anjir, karbonnya juga se-lightweight bukan itu. karbon biasa, karbon taiga ya. Bener. Taiganya. Bener. Gila luar biasa lah Mas Rizwan ini. Benar. Bangunan motornya. Gila sih top. Ini Ini pilihan. gimana nih? Ini pilihan kita ketiga. Pilihan yang keempat tuh yang CBR itu Yang tadi yang di hancur. di Repsol. yang Repsol. Oke. Yang di Repsol sama yang terakhir yang ini Kawasaki ZX 7 Kawasaki ZX 7,5. 7,5. Oke. Itu sih gila sih. Oke. Gila. Jadi kesukaan lu gara-gara apa tuh? Jujur kalau dari gua visualnya aja. Karena kan gua tidak melihat, tidak tahu spesifikasi Spesifikasinya, oke. segala macam. Jadi ya gua hanya melihat Visualnya, mata ya. gua oke. Oh ya ini Itu favorit sih emang. Favorit. Favorit beberapa orang tuh. favorit banget. Favoritnya itu bener. Favorit banget. Top banget sih. Jadi ini udah semua, gua udah tour di Japanese Bike Fest volume 3 dari yang bikin sendiri Mas Gani dari Tim Ogre. Yoi. Jadi kita juga, tadi gua sama Boim udah milih 5 motor nih. 5 motor yang menurut kita terbaik lah dari mata awam kita. Oke. Karena kita nggak tahu karena ini motor apa sih. Kita tahu secara detail, jadi yang menurut kita, oh cakep nih motornya segala macam. Jadi ya kita pilih. Oke. Tuh, Sip. cakep banget sih. Yoi. Thank you pokoknya. Udah main-main kesini deh pokoknya. Gua melihatnya kayak lu datang ke museum. Nah makanya dengan itu gue ada tujuan tuh kita taruh barcode di masing-masing motor. Oke. Tujuannya itu juga buat orang misalkan tanpa perlu gue atau nanya teman-teman buat ini motor apa ya mas, motor apa yang mereka bisa nyari. Foto gitu sendiri. tadi gua scan aja ya. Semuanya di scan bisa itu. Di situ pokoknya kita nge-scan keluar spesifikasinya, keluar tahun berapa, kecepatan berapa, semuanya ada. Gitu. Keren sih, kayak gitu sih keren sih. Maksudnya buat orang yang kayak misalnya nih jujur gua nggak tahu apa-apa segala macam, jadi langsung datang langsung scan. Benar. Datang langsung scan. Benar. Biar Kalau tahu sih introvert spesifikasi. lah. Iya. Anjir introvert bener. Malu nanya. Malu nanya Iya, gitu iya, biasanya. iya. Ya kalau gitu siap. Gan, terima kasih ya. Thank you banget, Pak. Terima kasih. Ditunggu. Keren banget acaranya nanti. Mungkin siapa tahu ada moge jadul di Daily Showcase. Ya, boleh banget. Iya, Waktu itu udah naruh 2 tahun lalu. Iya bener. 2 tahun lalu. Iya, Nanti benar. mungkin bisa lebih banyak lah. Nanti kita Iya. ngobrol. Kita bikin section moge jadul gimana teman-teman di Daily Showcase. Karena menurut gua moge-moge ini bisa dilestarikan lah, maksudnya kita punya culture-nya juga sendiri. Benar. Karena Mas Gani juga udah ngebuat culture-nya dari tim Ogre. Dan lu kalau nonton YouTube Mas Gani semua moge jadul. Benar. Kalau gitu, siap. Siap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, cakep banget eventnya. Siap. Cakep banget. Nanti kalau misalkan ada volume 4 berarti ya? 4 2027 hopefully lah mudah-mudahan. Semoga kita bisa datang lagi. Yoi. Semoga makin banyak lagi moge-moge jadul yang Amin. lebih sip. Yoi, mantap. Siap. Thank you kan? Yoi. Jadi kita udah melihat ada moge jadul apa aja di sini. Kita juga udah milih ya. Ya. Kita udah milih 5 motor terbaik menurut kita. Ada motor apa aja.
Pokoknya semuanya moge jadul, semuanya moge jadul. Nggak ada yang moge baru-baru tuh yang 2010 up gitu, nggak ada. Rata-rata moge-moge jadul karena memang pasar Tim Ogre itu moge-moge jadul semua ya, Me. Top banget sih, maksudnya kayak ya gue melihat moge jadul hanya di media sosial, ternyata banyak juga di sini yang hadir, dan ternyata juga banyak juga yang kondisinya pristine sekali, benar-benar dirawat dengan tahun yang tua tapi masih bisa keep up di era 2026 ini, di era digital ini. Asik deh. Top banget, top. Pokoknya terima kasih yang sudah nonton. Sebelumnya gue dan Boim, saya sorry kalau tidak tahu menahu tentang informasi moge jadulnya, karena ya gue sama Boim tidak mengerti dan tidak mendalami sedalam Mas Gani ini. Jadi mungkin sebelumnya saya sorry karena ya kita hanya membaca nama motornya di bodinya, bener. Jadi kayak tadi kita muter, ini motor apa ya, Me? Oh ini motor, udah lihat stikernya baru kita sebut. Jadi sebelumnya kalau misalkan kalian mau komen-komen segala macam, Mas ternyata ini motornya tuh motor ini, Mas ternyata motornya itu bukan itu, ya tulis di kolom komen aja. Karena kita benar-benar buta dengan moge jadul, jadi ya sorry teman-teman. Pokoknya Jangan lupa komen, like, share. Pokoknya terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Dan sampai ketemu di Elite Vlog selanjutnya. Bye-bye.